niki wau ceritane amargi tesih sonten nek langsung inti niku rasane sik dereng sangati. Lah kadung malah wekdal niku mangane terus Pak Pram saiki pinter e. Yo kaya wektu. Langsung kemawon pembukaanipun muga timahipun dari Pak Pram. Pilih acara wonten ing dalu menika bener-bener insidentil. Dalam arti nek ngangen-ngangen nek ngrentek niku dereng dangu. Nek kula piyambake nembe enjing rawuh. Dikabari monggo bengi acara piye? Nggih siap kula njenengan. Nggih. Tepatake pejuang niku lek pokoke siap ora nek kemudiane. Nggih Pak Budi. Pokoke dijak budal perang sak wae-wae jam 12 bengi siap wonten mawon wae. Niku lek pejuang ngoten niku. Nggih Pak Haji Sukir nggih. Niki mungkin dereng kata ingkang mangertos bilih terutama kula niku pun diwarai didiklat kendel kali Pak Guru. Ini sing muncul pendulus dados Pak Kendel nggih ingkang pembawa acara wau. Ngaten. Kula panjenengan niki nek kula tingali teng mriki rata-rata pun kagungan putra. Komo sing dereng iki paling mboten wis duwe angen-angen kapan gek rabi gek duwe anak ngono. Nggih. Nggih Pak Agung nggih. Terus ternyata iki basa wis duwe anak dek rada nira gede di sekolahne terus SMA lulus kuliah diangen-angen anakku besok iki pengenku jadi kaya apa ya, jadi piye ngene. Biasane sing dipengeni napa, Bapak-bapak, Ibu-ibu? Kira-kira sih muga-muga anakku besok jadi wong sugih ngene. Nggih napa ya? Rata-rata ngoten, kira-kira nggih mboten salah niku. Tapi iki padahal nek sugih melarat niku jirosipun hak vetone Allah Subhanahu wa taala. Kula panjenengan iki lha mbok pinter kaya apa? Nggih. Kadang malah pinter niku malah dadi ning kleru. Pinter kaya apa mboten mesti nek dadekne sugih bodoh. Nah niku pun diukur kalih Gusti Allah niku jelas nek enggak ada keimanan ngaten. Tapi nyatane iki ya sik apa nek bosane wong jiwu ini ku ngeroncal. Jane niku mboten nyekolahne yogane dhuwur niku mboten napa-napa. Muga-muga nek anake niku pinter dadi saranane secara hukum alam Gusti Allah niku nek arep maringi bejo liwat pinter niku muga-muga ngoten. Cuman contoh mawon kadang-kadang niku ngeten. Nek kula jenengan niku nyawang teng kiwa tengen tiyang niku sak anake iki sugih dadi pegawai dhuwur. Tapi bareng pun sepuh nyawang anake niku kadang-kadang malah ngenes malah ndadekne lorone wong tuwa kadang ngoten. Tapi nggih enten sing yogane niku mboten sugih, biasa-biasa. Tapi tidak tanduke teng tiyang sepuh sae, teng masyarakat sae, teng keluarga nggih sae. Tiyang sepuh niku walaupun nyawang ora duwe mobil api, ora omah api, tapi nyawang ki tentrem. Jadi ternyata nek sugih bondo niku lho mboten jaminan. Lah, wonten mriki lho kula panjenengan niku kedah merenung jane sing diharapkan teng anak niku sing kados napa. Ngene. Oh ternyata nek sugih tok ya ora cukup. Kadang-kadang yo anak sugih ngene wae. Wong tuwek niku nyawang anake sik ngenes barang. Wong sugih ngono sabanane teng Medion Padhep Nitan niku nggih Pak Pram nggih. Nggih. Niku wangko mulai isuk ya tukaran karo bojone. Ya terus tiyang sepuh krungu lak dadi ngenes ngene iki. Lah contone ngoten niku. Macem-macem. Lah mangane muga-muga kula panjenengan iki nggih pas. Nek gadah putra niku nek arep ngarahne
kemana nek arep didik ya didadekne sing kaya apa diupayakan sing dados sing kados napa niku muga-muga pas. Terus kaya Pak Haji. Lah amrih pase pripun niki kula mboten ngertos. Ngertine nggih muga-muga pas ngoten mangke muga-muga amrih pase pripun niki bagian Pak Guru niki. Ngaten nggih Bapak-bapak Ibu-ibu. Mboten misupen kula ngaturaken gunging panuwun. Matur suwun atas rawuhipun panjenengan wonten mriki. Rasane pun duwangu mboten panjenengan dawuhi teng mriki niki panjenengan dawuhi niku marem boy. Marem matur suwun sanget. Wonten kirang langkungipun nyuwun pangapunten ingkang kathah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu jamaah yang hormati, mekaten sambutan saking ketua kelas sanes tuan rumah, ketua kelas PPMR. Bapak Ibu jamaah yang hormati, monggo kajian malam hari ini kita buka dengan doa. Doa langsung dipimpin Pak Katris dan nanti langsung materi. Wekdal lan panggilan kawula aturaken. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, Bapak Ibu yang saya hormati, perlu saya memberikan ulasan sedikit. Apa itu PPMR? PPMR itu panitia perumus. Jadi panitia yang merumuskan. Madrasah rohani, madrasah jiwa, madrasah hati. Pertama yang perlu saya sampaikan, panitia itu ya wong sing kangelan. Neng kene ora enek ceritane panitia kur papan nama, panitia kur ndelehne emblem, tidak ada. Jadi panitia itu wong sing berani ngrekoso. Nih panitia. Perumus. Karena di sini ini masih dalam tahapan merumuskan kurikulumnya, merumuskan polanya, merumuskan ini dan itu. Ini merumuskan proses. Ini kira-kira sudah berjalan 8 bulan. Jadi panitia perumus untuk apa? Merumuskan madrasah. Madrasah itu kebun untuk belajar, taman bermain.
Arahnya kemana? Ke rohani, bukan ke pemikiran. Jadi hafalan hadis dengan berjiwa hadis itu lain. Berfatihah dengan membaca Fatihah itu lain. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Doa itu menjiwai kehidupan baiknya di dunia dan kaitannya baiknya pasti di akhirat. Ini yang digodok materi-materinya misalnya seperti itu nanti menuju madrasah rohani. Waktu saya di Jogja kemarin 2 minggu yang lalu itu sudah dicoba, anak kecil-kecil sudah di sini main sama teman-teman dari madrasah rohani itu. Ini sudah kita mulai. Nanti ke depannya harapan kita itu tidak kok memberikan muatan-muatan lebih dalam ke arah rohani dari materi-materi yang ada di sekolah, dari materi-materi yang ada di lingkungan pendidikan formalnya. Doanya sederhana, misalnya Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Barik lana itu apa? Berkah itu apa? Kaitannya dengan hidup bagaimana barik lana itu? Nah itu mulai anak sudah disuntik serum, serum apa? Serum kerohanian. Rozaqtana, rozako itu apa? Kemanfaatan, bersarapan, mbok manfaatkan apa dalam hidupmu? Ini sudah ditandaskan. Adab benar, adabnya di neraka, kehidupan itu bagaimana? Nah mulai kecil itu sudah disuntik kesadaran yang seperti itu. Ini arah kita nanti dari program Jamaah Waslamnya itu semacam membuat ora neng gedunge, ya ora neng bayarane gratis, ya ora neng anune, tapi ada semacam sekolah madrasah, taman bermain untuk ngencep nih serum-serum ulangan-ulangan di sekolah formal. Ini loh yang dikatakan PPMR itu begitu itu. Konsepnya siapa? Beliau dulu berdua. Jadi Mbah Yatmo sama Mbah Bani itu besok muga-muga awake dhewe iki duwe madrasah cilik-cilikan. Ora sae ning gedunge, ora sae ning SPP-ne, ora sae ning anune. Nah, ini teman-teman bersepakat untuk mengarah membentuk seperti itu. Mudah-mudahan doa dari teman-teman keseluruhan yang hadir ini itu nanti barokai kepada bangsa dan negara ini. Mudah-mudahan. Nah, bapak-bapak sekalian, sekilas dari apa yang kita paparkan itu nanti sebagian ada di slide ini, sebagian ada di slide. Jadi guru-gurunya kita sudah training mempersiapkan sekitar 8 bulan yang lalu. Pernah ya semacam seminar di Sarangan dan di sini kajiannya rutin khusus untuk guru-guru. Bukan berarti saya memilih. Memang yang memungkinkan kondisinya apa ya gak mungkin. Nah, kita terpaksa memilih orang tertentu sebanyak sekitar 24 orang untuk concern mengikuti pendidikan didaktik metodik PBM, proses belajar mengajar. Kalau di sekolah FKIP, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, ini memang dikhususkan untuk mengajar bagaimana membuat TIK, bagaimana membuat TIU dan sebagainya. Di sini nanti dibelajarkan yang seperti itu. Intinya piye carane mulang, yang itu mendidik dan bukan mengajar. Beda sekali. Mengajar itu hanya menyampaikan targetnya apa hafal hadis selesai. Kalau mendidik tidak. Kalau mendidik kamu seakan-akan kamu itu tidak hafal hadis gak apa-apa, seakan-akan, tapi jiwamu,
mentalmu, mental berhadis itu. Ini pendidik. Seakan-akan halek kowe ngerti kaya Pak Pram ngono kok kon ngapali donga dawa-dawa Pram malah misu. Tapi mari kita suntik dengan mental di dalam doa itu gitu. Fit dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ning donya kowe berkebaikan, ning akhirat kamu juga nyaman damai. Bahkan dalam tataran tertentu, dunia yang sementara ini pun berakhirlah yang abadi. Tak kala kamu berbuat baik, membuat aspek hukum moral yang baik, kehidupanmu segini sekarang sudah tenang, di akhirat pun kamu, ya apa bedanya sekarang dan akan datang? Lek wis uripmu banyak masalah, uripmu banyak dengan persoalan, ning kono lho bermasalah dengan Tuhan, berpersoalan dengan Tuhan. Pasti atau enggak pasti? Pasti. Pasti, hukum moralnya seperti itu. Nah, di sini kita mengandung konsekuensi mengambil sebuah action, mengambil sebuah tindakan real. Bagaimana ngencep nih, tidak merubah, tidak menentang, tapi justru memuati ngetut nih ulangan-ulangan yang sudah ada itu dengan koridor bagaimana dapat dihayati di dalam hati. Bagaimana merubah sikap, bagaimana merubah moral, spiritual. Ini yang kuliah pendidikan agama berapa SKS? Yang namanya ranah afektif psikomotorik, kalau bahasanya pendidikan menurut Bloom begitu itu, berapa persen? Di IAIN berapa persen? Maaf, beribu maaf, di pondok pun berapa persen? Yang banyak aspek kognisi, aspek kognitif, aspek pembentukan hafalan-hafalan otak. Tapi menjiwai sampai terjadinya perubahan mental, perubahan moral spiritual, karakter building, pembangunan sebuah watak berapa persen? Maka disinilah kita ora ketang klusu-klusu melu udu mbok menawa iso pukul untuk kemudian nanti ngrembaka, untuk kemudian nanti bisa mengayomi, melindungi untuk tempat bernaung, tempat berlindung. Oke, mari kita masuk ke materi. Kali ini untuk yang teman-teman sudah mendapatkan materi ini di mana? Kemarin mana ya? Di Pak Sukir ya, di Simat. Itu ya rokokan di luar kan ya, gak apa-apa. Yang belum mari kita belajar bersama. Uang BPMR nih. Makanya mau pembekalan tingkat lanjut pendalaman. Ini undangannya BPMR, ini undangan umum NCDT. Nah Pak Sukir bingung, ini yang bener sih ndi? Kabeh bener. Kabeh bener. Pak Arif ya bingung, ini piye deh, kok bareng. Lah seneng aku, bingung Pak seneng. Tukang. Oke, menuju manusia seutuhnya. Apa banyak manusia tidak utuh? Banyak. Lek wis dunyane pol, akhirate lali. Lek wis akhirat pol. Gak kerja bunga tok. Tidak ada titik perimbangan. Lek wis ngibadah ning dhuwur syarek, ning dhuwur sajadah ora gelem bergaul kepada masyarakat. Lek wis beragama rumangsane wis ngantongi tiket swarga yang wong ngapir-ngapir. Ini ketidakseimbangan jiwa. Artinya apa? Terbelah, terpisah, tidak utuh. Ahli matematika, fisika, yang tidak pernah nyentuh sendi-sendi moral. Ini pendidikan yang dibentuk. Seperti saya dulu juga begitu.
Saya akui, saya dominan eksaknya. Saya background saya ini ya. Di pelajaran formal saya mendapatkan kurang sekali yang namanya aspek-aspek pendidikan humaniora, pendidikan yang sifatnya kemanusiaan. Jarang. Dan ini membentuk ketimpangan. Kalau diterus-teruskan, pendidikan formal pun nanti akan memilah memisah. Apa untuk tidak. Orang pondokan kalau belajar sosiologi sama filsafat menarik. Tapi orang-orang filsafat, orang-orang sosiologi itu kalau tidak mau belajar moralitas, akhirnya membentuk rekayasa manusia atas manusia. Yang terjadi begitu itu. Apa tidak bahaya? Bahaya. Ini yang menjadikan pendidikan kita itu timpang. Pendidikan kita tidak seutuhnya membentuk manusia yang paripurna, insan kamil, insan yang utuh. Bahaya banget. Boleh ning agama diajari agama tok. Nek umum diajari umum tok. Antara umum dan agama terpilah terpisah. Ini yang disebut sekulerisme, sekulerisme. Terpilah terpisah. Banyak terjadi enggak di kita? Hah? Lawan jalan. Sing agama ini turunanan ning ngah-ngoh ning kehidupan. Ya, Pak. Ya. Kaya Pak Prang kuwi sampe aruh-aruh karo aku mesti tak cekel-cek aku aruh-aruh ono. Iki wong cicik. Kayak muslimin. Dan kadang-kadang agama itu membentuk elitisme. Justru menganut sebuah agama membentuk elitisme sehingga membentuk kerajaan kaya ning kono iki dadi keraton-keraton agama. Banyak enggak seperti ini? Ini yang terjadi psikologi agama, lihat banyak sekali ketimpangan-ketimpangan yang seperti itu. Karena apa? Dia tidak belajar humaniora di balik ayat-ayat Rasulullah bagaimana la uhibbul imtiyaz. Saya tidak mau diistimewakan, sering saya ceritakan. Malah dia sing golek kayu, sahabatnya sing mliwet sing laku, wae pekerjaan apa? Wah, mboten sah Rasulullah, mboten sah. Gak, la uhibbul imtiyaz, saya tidak mau diistimewakan. Apa tak sing golek kayu? Padahal golek kayu itu paling bahaya dibanding pekerjaan yang lain. Rasulullah itu seperti itu. Rasulullah sama Ubah naik unta gentenan. Tiba di Palestina, wabah menyambut pasing ning dhuwur Ubah, Rasulullah sing nuntun biasa tenang ae. Akhirnya sing dihormati Ubah atau Rasulullah? Ubah. Gedi balik. Pembantune. Jajal sing dadi Rasulullah wis supra. Yalah. Iya cek di AC malahan. Ora bulet rupa jasa berarti kon minggir. Menuju manusia seutuhnya. Jadi nanti materinya di PPMR itu ada materi sejarah Nabi. Anak kecil disuntik sejarah Nabi semacam itu tadi. Ada yang namanya ibadah harian. Doa-doa Bismika Allahumma ahya wa bismika amu Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Karo maca mulai cilik wis ndek muatan. Dadi tutuke muni, atine ya bermuatan, enek unine ati. Gek mulai kecil, gek mulai SD sampai SMP ya, sampai SMP dicekoki nilai. Yang menjadi al-insanu ibnu ngawaiti menjadi kebiasaan harian. Makanya para guru-guru kita doktrin. Kowe lek
mulang kok orang melahirkan kebiasaan di rumah, gagal lek mendidik. Itu bukan mendidik. Itu formalitas kita mulang. Mulang pokoknya harus melahirkan kebiasaan di rumah. Ini mulang. Kalau begitu harus menciptakan enggak di balik materi kurikulumnya itu kebiasaan di rumah? Harus. Saka kemarin balik lanane. Saka rozak tanane. Karena rozak itu kemanfaatan. Berarti aku bar mangan kudu bantu wong tuwa, kudu enek sing bermanfaat, kudu tinggal ngene. Ini harus ditanamkan mulai dini oleh kita kepada anak-anak kecil. Menanamkan neng cah sakmono kuwi aspek-aspek rohani seperti itu. Kalau menanamkan sak usiane Pak Yet kira-kira mancepe dhisik endi? Manjing. Murak balik aja. Ini yang terjadi nanti begitu itu. Ini seutuhnya seperti itu. Nah ini apa? Idiomnya teman-teman PPML, idiomnya para pendidik di PPML itu apa? Mendidik diri sendiri melalui mendidik orang lain. Ngomongi Supramya aja diomongi neng wong, bendeke mulang wong. Engko ora ditutupi karo sing diulang dhewe. Percaya, Mbak? Percaya. Makane sing nutuki ben cah cilik-cilik lho. Ora mbok omong macam-macam Ustaz. Ben diulang wong dheweke tok-toke mulang wong liya, saka kono dhek engko diulang karo wong liya ta. Ini idiomnya mendidik diri sendiri melalui mendidik orang. Ini menarik sekali. Ini ada tema yang betul-betul dijadikan sebuah dogma dalam diri para pendidik. Apa? Mendidik diri sendiri melalui kebaktian mendidik orang lain. Oke, materinya agak padat, kita persingkat. Membangun manusia seutuhnya. Sekali lagi membangun manusia seutuhnya. Karakter politik. Apa itu? Sehat jasmani ini. Lengene ya waras, ora kolesterol, mangane ora cerongoh. Betul-betul dikendalikan antara energi masuk, energi keluar dikendalikan karena keilmuannya. Ini membentuk sehat jasmani. Sehat rohani, dibalik itu stabil emosinya. Ora gampang mesonan, ora gampang tersinggungan, ora harga diri sing dhuwur-dhuwuran. Tidak. Itu tidak sehat rohaninya. Itu tidak sehat rohani. Banyak benturan dalam bergaul. Ini sehat rohani menjadi satu tujuan dari membangun manusia seutuhnya. Job skillnya terampil, kau nyambut gawe ya iso tenan ya mumpuni tenan. Dalam arti berdasarkan pembinaan kinerja dia memiliki kualitas pekerjaan yang baik. Dagang ya pinter, nambal ban ya pinter. Ini job skill. Tapi di situ itu terampil itu tidak mandek di situ. Mental skillnya juga stabil. Orang semangat musiman, orang sombong, orang minder, orang beda nih wong. Ini adalah mental skill yang baik. Jadi pemimpin yang memiliki anak buah dalam sebuah kewirausahaan, entrepreneur itu yang banyak itu kegagalan itu di job skill atau di mental skill? Di job mental skill. Job skill ini gampang. Ini kulaan, ini settle. Neng meminit orang, telaten, setiti, ngati-ati. Ini mental skill atau job skill? Mental skill. Neng sekolah pelajaran seperti itu. Jarang. Rasulullah mendidik itu. Kisah-kisah para sahabat mendidik itu. Bagaimana Abu Bakar, bagaimana Umar bin Khattab dalam berentrepreneur. Nanti kisah-kisah itu ada semua. Kita nanti sudah siapkan, kurikulum sudah siapkan.
Lah aku muni ngene iki aja nagih ning aku, tagih ning ketua kelas sak rombongane kuwi. Ya iya, aku sing promosi, kamu sing ditagih. Lek duwe anak nanti menuju ke disekolahkan di sini gratis. Mulai eneng ditarik biaya malah omong-omong dosa lho kowe muni ngono. Mulai eneng urusan biaya dosa lho kowe muni ngono. Kowe adol ilmu lho kowe muni ngono. Aja nih. Kok eneng tarikan ngene dosa lho kowe muni ngono. Terus yang ketiga, utuh antara keduniaan dan visi keakhiratan. Ini yang banyak timpang, banyak anukan di yang ketiga ini. Ini utuh loh ya. Jadi manusia yang betul-betul memiliki etos kerja yang baik keduniaan juga betul-betul tawakal tu ngalallah yang jitu dibalik mentalnya. Sampai di sini ada yang tanya, silahkan. Nanti ke sana, nanti TPMR itu arah. Menurut penjenengan menarik atau tidak menarik? Program ini bagaimana menurut penjenengan? Aduh. Lah biayane kok ngendi? Iki ngendikane wong-wong lho ya. Sing anu dibiayai dengan keikhlasan, digerakkan oleh pengabdian. Ini semboyannya Mbah Bani dulu. Wis to, lek duit ora iso dadi ikhlas, lek ikhlas iso dadi duit karena Tuhan. Ning JU iki tahu panganan kurang tahu ora? Ya terus eker-ekeran perkara mobil ning ora ning JU iki. Karena apa? Berbekal dari keikhlasan. Lek TA, ini wong Gombak yang tahu TA. Nanti ini sebentar lagi ada tafakur alam. Lek TA ini panganan tuah-tuah sampai dibungkus mulai naik. Itu dilarang pun nggak bisa. Nyata-nyata betul menguntungkan gue di sini. Itu karena apa? Yang membiayai keikhlasan. Apa yang kayak bensin murunan enggak di sini? Ada. Tiap kalau hari di mobil kita tak jaluk foto wah. Unggah nih. Terusnya slide 3. Dalam pribadi, dalam kepribadian pendidikan kita itu utuh nan padu. Ya utuh, ya padu. Jadi antarane saose, antarane jenise apa namanya itu bako, kelintingane dan sebagainya, komponen yang ada dalam rokok itu betul-betul padu. Jadi komposisinya itu seimbang, padu, utuh, nggak terpilah, nggak terbelah. Ini loh pendidikan yang dituju itu ke sana. Utuh nan padu dalam jiwa anak didik kita. Ora kami bondonen. Nek ora tok lillahi ta'ala ae. Enek wong didik lillahi ta'ala nang lillahi ta'ala ora ngerti lillahi ta'ala. Akhirnya baru lillahi ta'ala malah Ma itu. Banyak orang entek kuwek, aku wis tak rewangi kaya ngene. Lah mung lillahi ta'ala kaya ngene. Tak terbelah, tak terpisah dalam kepribadiannya. Jadi yang memiliki cara beramal yang cerdas, tapi betul-betul berspiritual untuk Allah, betul-betul didalami dengan keyakinan yang utuh. Allah pasti akan mengatur kehidupan saya. Untuk nan padu. Jadi keterangannya kalau nek siman guys beda. Kok dibalen ini balen sing ndi. Kaji syukur. Diceluk kaji ora gelem.
Lihat, mendidik manusia seutuhnya. Apa? Membangun sumber daya manusia yang cerdas, etos kerja tinggi, pekerjaan yang bagus, kualitas kinerja yang mumpuni, tapi bermoral yang baik. Bangsa Indonesia, saya dulu pernah waktu di luar negeri itu sama teman ITB. ITB itu cerdas banget. Cara ngitungnya, umpamanya ini satuannya begini, catnya itu meter persegi. Dari sekian ini bentuknya macam-macam. Dia cepat menemukan estimasinya nanti sekian liter cat, sekian kilo cat, cepat. Tetapi maaf waktu itu teman saya itu kurang bisa bergaul dengan teman yang lain, kurang bisa mengorganisir pekerjaan, kurang bisa mengorganisir apa namanya itu sumber daya manusia, sehingga inefisiennya banyak. Di balik pekerjaannya yang memang bagus, tetapi inefisiensinya tinggi. Karena apa? Aspek mental jobnya, mental skillnya kurang baik. Karena apa? Dia kurang bisa bergaul. Nah ini kurang utuh. Ada lagi cerdas, tapi kurang ngapusi. Program-program yang ada di komputer itu dihapusi. Jadi nominal misalkan 0,02 dikelompoknya karo DE, ini nanti dicetak, yang keluar adalah dibulatkan. Ini sudah korupsi semacam ini. Murahnya tidak baik. Ini programmer yang seperti itu banyak, tidak banyak. Akhirnya apa? Perusahaannya bangkrut. Ini pinter tapi tidak bermoral seperti ini. Nah nanti tidak begitu itu manusia seutuhnya. Cerdas di otak tapi nan santun dalam berperilaku. Siapapun nyaman dengan dia, siapapun nyaman dengan dia. Nek aspek agama, pinter ilmu agama, neng ora nentrene lingkungan, oke ora. Aja guyu. Kancane Pak Kiai neng ora. Banyak. Pinter agama tapi ora menenteramkan di lingkungan. Apa manusia seutuhnya seperti itu? Tidak. Agama itu tidak begitu itu. Itu agama di pengetahuan, tapi tidak sikap beragama. Oke, menarik sekali. Slide 5. Mendidik sejak dini. Jadi ojo kaset. Ada, kalau nggak salah itu John Locke mengadakan teori tabula rasa. Apa teori tabula rasa itu? Anak itu seperti kertas yang siap dicorei, bukan mengajar ya. Bu ajari apal ini, apal ini, apal ini. Ini masih mengajar, belum mendidik. Hati-hati. Usia kanak-kanak waktu tepat untuk memformat. Kullu maulidin yuladu alal fitrah. Tok gawe apa manut. Nek ning John Locke tabula rasa. Tok corek ibarat kertas putih, mbok orek-orek nganggo apa, mbok tulisi unine piye manut. Makanya momen ini kita memanfaatkan untuk SD, SMP. Oke. Sama kuno break dulu. Tidak ada pertanyaan dulu. Dilereni dulu.